Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa kembali menyapa sahabat semua di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan lahir batin, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa, dukung terus channel kami dengan like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, hikmah, dan pelajaran hidup yang kami hadirkan. Yuk, siapkan hati dan pikiran yang tenang, karena cerita kali ini bukan hanya menyentuh, tapi juga meninggalkan kesan yang dalam. Selamat menyimak. Pagi masih basah oleh embun. Kampung kecil di pinggiran kabupaten itu baru saja membuka jendela-jendela rumah. Suara ayam berkokok bersahutan dengan denting sendok dari warung Mbak Rusmi. Di rumah paling ujung gang, rumah Rahmah dan Muhtar tampak rapi dan sejuk, seperti keluarga teladan di mata orang luar. Tapi di balik tembok tipis dan jendela berteralis besi, suara hati Rahmah sudah lama retak. "Tehnya belum kau buat, MAH?" Suara Muhtar terdengar dari dalam kamar. Nadanya bukan bertanya, tapi menuduh. Rahmah tergesa dari dapur. "Maaf, aku tadi." Tamparan mendarat begitu saja di pipinya. Tidak keras, tapi cukup membuatnya mundur setapak dan menunduk. "Kau ini kerjanya cuma salat, salat, tapi teh saja lupa." "Aku tidak lupa," gumamnya pelan. "Tadi gak sempat mati." "Alasan," bentak Muhtar. "Dasar mandul, tak bisa buat anak, kerja juga tak becus." Rahmah menahan napas. Ia tidak menangis. Pipinya panas, tapi hatinya lebih panas lagi. Namun bukan karena marah, melainkan karena rasa malu yang tak bisa ia bagi ke siapapun. Siang itu, Rahmah duduk di beranda sambil menyulam sajadah kecil untuk anak tetangga yang akan hatam Al-Quran. Bu Hovifah lewat, membawa keranjang belanja. "Rahmah, ikut pengajian sore ini, ya?" tawarnya. Rahmah melirik pelan ke arah pintu rumah yang terbuka sebagian. "Sepertinya tidak, Bu. Muhtar belum pulang." Bu Hovifah menghela napas. "Kalau butuh teman cerita, rumah saya selalu terbuka. Kau tahu itu, kan?" Rahmah hanya mengangguk dan tersenyum, tapi senyumnya tak sampai ke mata. Setelah Bu Hovifah berlalu, ia menarik napas panjang. Pandangannya kosong ke arah jemuran yang tak kering sempurna. Angin sore berhembus lembut, tapi dada Rahmah sesak oleh sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Sore harinya, Muhtar pulang. Bajunya rapi, wajahnya bersih seperti imam masjid. Ia menyapa Pak Yusuf yang lewat, berbincang tentang jadwal khutbah Jumat, lalu masuk rumah seperti suami penyayang. Tapi begitu pintu ditutup, wajahnya berubah. "Ngapain kau di beranda terus? Ingin tetangga tahu kau tertekan, ya? Ingin aku terlihat buruk di mata orang?" Rahmah menjawab lirih, "Aku hanya menyulam, tidak bicara apa-apa ke siapapun." "Kau itu perempuan tak tahu diri. Mandul, tidak menghasilkan apapun. Salat pun hanya karena takut dosa, bukan karena cinta pada Tuhan." Ucapan itu menusuk jauh ke dalam. Rahmah tidak menjawab. Ia hanya menuju ruang musala kecil di sisi rumah, membentangkan sajadahnya yang sudah kusam di ujung. Ia salat maghrib dengan air mata yang jatuh sebelum takbir. Muhtar tidak ikut. Ia memilih menyalakan televisi dan tertawa sendiri menonton tayangan komedi. Malam makin larut. Setelah mencuci piring dan membereskan dapur, Rahmah duduk sendiri di ruang musala. Lampu kuning remang menerangi sajadahnya. Udara di dalam ruangan itu lembab, tapi Rahmah merasa lebih damai di situ dibanding tempat tidur yang seharusnya menjadi ruang cinta suami istri. Ia bersujud lama, begitu lama, sampai keningnya terasa berat. Tak ada doa yang keluar dari bibirnya. Hanya diam, lem, dan berat. Sujudnya bukan karena ingin meminta sesuatu. Ia tak lagi berani meminta anak. Ia tak berharap Muhtar berubah. Ia hanya ingin hatinya tidak mati sepenuhnya. Pintu musala terbuka pelan. Muhtar berdiri di ambang pintu, menatap Rahmah yang belum bangun dari sujud. "Kau salah terus. Berharap surga menjemput? Kalau surga tahu kau seperti apa, mungkin pintunya akan tertutup rapat." Rahmah bangkit dari sujudnya, duduk bersila dengan tubuh gemetar, tapi tak menoleh. "Aku salat karena kalau tidak, aku mungkin akan meledak."
Muhtar diam sejenak. Suaranya lebih pelan, tapi tetap tajam. Kalau kau ingin bunuh diri, jangan pakai alasan salat. Jangan bawa-bawa sajadah kalau hatimu penuh dendam. Rahmah menutup matanya. Di dalam dadanya terasa sempit seperti ada yang menekan dari dalam. Ia ingin bicara, ingin mengatakan semuanya. Bahwa ia tidak dendam. Bahwa ia hanya takut. Takut suaranya tidak pernah cukup keras untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi ia tidak bicara. Muhtar membanting pintu musala, meninggalkannya sendirian. Lampu masih menyala. Suara kipas tua berdengung pelan. Rahmah kembali bersujud. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Matanya sudah kering, tapi napasnya terasa berat. Dalam diamnya, hanya satu kalimat yang berulang dalam kepalanya. Apakah aku sabar? Atau hanya terlalu takut untuk pergi? Dan malam itu pun berlalu. Tanpa pelukan, tanpa salam. Rumah itu tetap sunyi, meski ada dua manusia di dalamnya. Dan sajadah di ujung ruangan tetap terbentang seperti biasa. Tapi tak ada yang tahu, sejak malam itu, sujud Rahmah tak lagi sekadar ibadah. Itu menjadi satu-satunya tempat ia masih bisa menjadi manusia. Rahmah belum berdiri dari sajadah ketika pintu musala dibanting oleh Muhtar malam itu. Suara kayu bergetar masih menggema di telinga. Ia menarik napas panjang, lalu menatap sudut ruangan yang kosong. Lampu gantung menggantung redup, dan kipas tua masih berputar lambat. Ia merapikan sajadah yang mulai mengerut, lalu memandangi lantai kayu tempat ia duduk. Di sana, satu lemari kayu tua dari almarhumah ibunya berdiri di pojok, tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Rahmah berdiri perlahan, membuka engsel pintu lemari yang sudah berkarat. Di dalamnya, terselip sebuah sajadah yang warnanya hampir pudar, dengan sulaman tangan yang rapat dan halus. Masih ada bau kapur barus yang melekat. Ia mengambil sajadah itu pelan, mengelusnya dengan hati-hati. Muhtar yang dari tadi duduk di ruang depan, mendengar suara lemari terbuka, lalu berseru dari kursi panjang, "Ngapain lagi kau buka-buka barang lama malam-malam?" Rahmah menjawab lirih, "Ini sajadah dari ibu. Aku ingin memakainya." Langkah berat Muhtar mendekat. Ia berdiri di ambang pintu musala, menatap sajadah tua itu dengan dahi berkerut. "Kau kira sajadah kuno begitu bisa memperbaiki hidup kita? Buang saja. Atau simpan lagi. Tak layak dipakai." Rahmah menunduk. "Aku ingin pakai ini. Aku merasa tenang kalau pakai ini." Muhtar menghela napas kasar. "Suka-suka kau. Tapi jangan salahkan aku kalau malam nanti ada yang ganggu tidurmu." Tanpa berkata lagi, ia berbalik, kembali ke ruang depan. Malam berlanjut dalam senyap. Rahmah membentangkan sajadah warisan itu di lantai. Ia salat Isya sendirian, dalam ruangan kecil yang semakin terasa asing. Setelah itu ia duduk bersila, menatap kain sulam yang tenang dalam warna suramnya. Tidak ada keinginan apapun di hatinya malam itu. Hanya rasa kosong. Tapi entah kenapa, ia merasa sedikit lebih kuat saat duduk di atas sajadah itu. Setelah semua lampu dimatikan, dan Rahmah masuk kamar, rumah menjadi sunyi. Namun sekitar tengah malam, Muhtar menggeliat di kasur. Ia terbangun karena mendengar suara seperti langkah pelan di lantai kayu. Ia membuka mata, duduk, dan mendengarkan. Tidak ada suara lain, tapi udara terasa berbeda. Ia bangkit, membuka pintu kamar, lalu berjalan ke arah ruang musala. Pintunya terbuka sedikit. Lampu sudah mati, tapi cahaya remang dari luar membuat bagian dalamnya masih terlihat samar. Sajadah tua itu tetap tergelar di tempat semula. Tidak bergerak, tidak berubah. Tapi Muhtar merasa ruangan itu seperti menyempit. Ia menutup pintu musala cepat-cepat, lalu kembali ke ruang depan. Ia ambil bantal dan tidur di kursi panjang. Paginya, saat Rahmah hendak menyapu, ia melihat Muhtar masih tidur di ruang tamu. Ia tak bertanya, hanya diam. Muhtar terbangun karena suara sapu menyentuh lantai. Ia bangkit dengan malas, menggosok wajah. "Kau semalaman tidur di sini?" tanya Rahmah pelan. Muhtar melirik sinis. "Ruang itu tak nyaman. Udara di sana berat. Padahal aku tidur nyenyak setelah salat di situ." Muhtar tidak menjawab. Ia pergi ke kamar mandi, membanting pintu. Siang itu, Rahmah kembali masuk ke musala.
Ia duduk di atas sajadah tua itu. Tangannya mengelus kainnya perlahan. Ia tidak tahu apa yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Tapi ia menyukai perasaan itu. Tak ada suara, tak ada tekanan. Hanya dirinya sendiri dan keheningan. Tapi malam kedua terasa lebih tegang. Saat jam dinding menunjukkan pukul 2, Muchtar terbangun lagi. Ia mendengar seperti bunyi pelan, bukan langkah, tapi seperti gerakan seseorang yang sedang duduk lalu berdiri di lantai kayu. Ia bangkit, menyalakan lampu ruang depan. Tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan cepat ke kamar, membangunkan Rahmah. "Kau baca-baca doa aneh semalam?" Rahmah yang setengah sadar menjawab pelan, "Aku hanya salat, seperti biasa." "Kau sembunyikan apa di ruang musala itu?" "Tidak ada. Hanya sajadah ibu." Muchtar menggeram. "Kalau malam besok masih seperti ini, aku buang itu sajadah." Rahmah bangkit perlahan. "Jangan. Itu satu-satunya yang tersisa dari ibu." "Terserah," balas Muchtar pendek. Ia keluar kamar lagi, meninggalkan Rahmah duduk sendiri. Sisa malam itu dilalui Rahmah dalam diam. Ia duduk lagi di musala, memandangi sajadah tua yang tak pernah basah air wudhu siapapun selain dirinya. Ia merasa makin asing di rumah sendiri, tapi anehnya, sajadah itu seperti membuatnya punya tempat berdiri. Ia menangis pelan dalam sujud. Bukan karena tamparan, bukan karena hinaan, tapi karena sesuatu yang mulai tumbuh dalam dadanya. Ia tak bisa menyebutnya keberanian, tapi itu juga bukan rasa pasrah. Ketika fajar mulai menyapa dari celah ventilasi, Rahmah belum tidur. Ia masih duduk di ruang musala, memeluk lutut, dan menatap lantai kosong di depannya. Rumah terasa senyap, tapi tidak damai. Ada sesuatu yang berubah, entah di mana mulainya. Tapi Rahmah tahu, malam-malamnya tak akan sama lagi. Rahmah masih duduk di ruang musala. Tubuhnya lelah tapi pikirannya belum bisa diam. Sajadah tua itu tetap tergelar, tenang di tempatnya. Dingin lantai kayu menjalar ke lutut, tapi Rahmah tak bergeser. Ia menoleh ke arah pintu yang tadi sempat ditutup Muchtar dengan suara keras. Tak ada yang berkata apa-apa setelahnya. Rumah itu kembali dalam keheningan yang terasa berbeda dari biasanya. Pagi belum benar-benar cerah ketika suara sandal Pak Yusuf terdengar mendekati pagar rumah. Ia memberi salam dari luar, dan Muchtar yang sedang duduk di ruang depan membalas malas. Pak Yusuf menyandarkan sepedanya. "Sudah beberapa pekan ini tak kelihatan di masjid, Muchtar." Muchtar menyambut dengan wajah datar. "Salat kan bisa di rumah. Saya imam di rumah. Istri juga ikut." Pak Yusuf mengangguk, tapi matanya menatap tajam. Salat bukan cuma kewajiban, tapi juga tanda silaturahmi. Rumah yang terlalu sunyi kadang menyimpan hal-hal yang tak semestinya disimpan. Muchtar mendengus pelan, lalu menyudahi obrolan. Ia menutup pagar dan kembali masuk. Rahmah yang mendengar dari balik dapur hanya diam. Tangannya gemetar saat mengangkat teko panas. Kata-kata Pak Yusuf menancap di kepalanya, seolah menggambarkan isi rumah mereka yang memang terlalu senyap, tapi penuh tekanan. Menjelang siang, Muchtar membeli rokok ke warung Bak Rusmi. Saat ia sedang memilih, Bak Rusmi bertanya pelan, "Tadi malam, itu speaker masjid yang menyala, ya? Tapi kok suaranya dari arah rumah kalian?" Muchtar berhenti sejenak. "Apa maksudmu?" "Ada suara azan sekitar jam 3. Aku kira dari masjid, tapi ternyata enggak. Sumbernya dekat, dari arah rumahmu." Muchtar membuang pandangan. Mungkin ada yang iseng, atau tetangga lain pakai rekaman. Bak Rusmi hanya mengangguk, tapi raut wajahnya tetap heran. Muchtar membayar dan cepat-cepat pulang. Begitu masuk rumah, ia langsung menatap Rahmah yang sedang menyapu di ruang belakang. "Kau nyalakan speaker tengah malam?" Suaranya meninggi. Rahmah menghentikan gerakannya. "Tidak. Jangan bohong. Aku hanya salat tahajud, seperti biasa. Tidak pakai speaker. Tidak ada alat itu di rumah ini." Muchtar mendekat. "Jadi dari mana suara azan itu? Jangan-jangan kau?" Rahmah menunduk. "Aku tidak tahu. Aku hanya salat." Muchtar tak menjawab. Ia berjalan ke musala. Pintu terbuka, lampu mati. Sajadah tua itu tetap di tempatnya.
Ia tatap lekat-lekat, seolah mencari sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk meluapkan marahnya. Malam tiba. Muhtar gelisah di kamar. Ia berusaha tidur, tapi tubuhnya panas dingin. Rahmah sudah terlelap di pojok kasur. Kipas menyala, tirai tertutup. Tapi suara seperti gerakan pelan di lantai membuat Muhtar membuka mata. Suara itu seperti langkah pelan seseorang yang tak memakai alas kaki. Ia duduk perlahan, menajamkan telinga. Tidak ada suara lain. Tapi perasaan tak enak mulai menekan dadanya. Ia bangkit, membuka pintu kamar. Rumah gelap, hanya cahaya kecil dari ruang depan. Ia berjalan perlahan ke arah musala. Pintu sedikit terbuka. Ia mendekat, lalu mengintip. Lampu mati. Tapi dari celah cahaya luar, ia melihat sajadah tua itu terlipat rapi di ujung ruangan. Padahal sore tadi ia melihat Rahmah membentangkannya. Muhtar menatap ke arah kamar. Semua masih terkunci. Ia masuk, menyalakan lampu, lalu menatap sajadah itu dengan emosi yang tidak bisa dijelaskan. "Apa maksudmu ini?" gumamnya kesal. Dengan kasar, ia ambil sajadah itu, lalu melempar ke sudut ruangan. Ia berdiri lama, menatap lantai kosong. Tak ada apa-apa. Tapi tubuhnya seperti diselimuti hawa dingin yang datang entah dari mana. Ia matikan lampu, keluar dari musala, lalu tidur di ruang tamu. Malam itu ia tidak bicara pada Rahmah. Tidak marah, tidak bertanya. Tapi wajahnya tegang seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Pagi hari, Rahmah yang hendak membersihkan musala terdiam di ambang pintu. Sajadah itu sudah kembali tergelar di tempat semula. Tidak berdebu, tidak terlipat. Rapi seperti belum pernah disentuh. Ia tidak berkata apa-apa saat Muhtar lewat di belakangnya. Hanya menatap ke lantai kayu yang dingin. Muhtar melihat ke arah yang sama, tapi tidak menanggapi. Ia langsung ke kamar mandi. Rahmah duduk di atas sajadah. Tangannya gemetar saat menyentuh pinggirannya. Dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai terasa tidak biasa. Tapi ia tidak berani menyebut apapun. Ia hanya tahu satu hal, rasa diamnya makin berat, dan ketenangan yang dulu ia rasakan di sajadah itu, kini berubah menjadi tekanan yang menyesakan. Ia tidak menangis, tidak berbicara, tapi hatinya mulai menolak jika harus terus berpura-pura. Rumah itu masih utuh, tapi suara di dalamnya mulai retak, dan tak seorang pun ingin mendengarnya. Dan malam pun terus datang, tanpa ketukan, tanpa salam, hanya diam yang makin dalam. Sajadah itu masih tergelar saat matahari pagi mulai menembus celah ventilasi. Rahmah duduk di tepi, menunduk diam. Matanya belum sepenuhnya terbuka. Malam tadi, udara di ruang musala terasa lebih berat dari biasanya. Tapi justru di sana, ia merasa lebih tenang. Ia belum bicara sepatah kata pun pada Muhtar sejak malam sebelumnya. Dari ruang tengah, suara batuk Muhtar terdengar keras dan berat. Rahmah tidak menoleh. Tapi langkah Muhtar yang mendekat pelan dan tergesa di saat yang sama, membuatnya bangkit. "Kau yang pasang apa di ruang itu?" tanya Muhtar dengan napas terbata. Rahmah berdiri menghadapnya. Tidak ada. Hanya sajadah. Muhtar menahan sandaran pintu. Keringat menetes dari pelipis, meski udara tidak panas. Tubuhku seperti terbakar. Tapi dokter bilang aku tidak sakit. Setiap lewat depan musala itu, dadaku sesak. Aku tidak bisa tidur. Rahmah menjawab pelan, kalau memang tidak sakit, mungkin bukan badannya yang bermasalah. Apa maksudmu? Mata Muhtar menajam. Rahmah menunduk. Aku hanya salat. Aku tidak tahu apa-apa soal sakitmu. Muhtar meludah ke lantai. Mulai sekarang, jangan salat di ruangan itu lagi. Aku akan tutup ruangnya. Rahmah menahan napas. Di situ satu-satunya tempat aku bisa merasa tidak diganggu. Kau pikir aku yang mengganggu? Suara Muhtar mulai naik. Rahmah menatapnya langsung. Aku tidak bilang begitu. Muhtar mundur, lalu meninggalkan Rahmah berdiri sendiri. Ia masuk ke kamar, membanting pintu. Di dalam, tubuhnya bergetar. Nafasnya pendek. Keringat terus keluar, meski ia tidak demam parah. Udara seolah menusuk kulit. Ia duduk di pojok ranjang, menatap lantai. Suara napasnya makin berat.
Siang hari, Bu Hovifah datang membawa termos kecil berisi wedang jahe. Ia tahu Muhtar jarang keluar rumah. Saat Rahmah membukakan pintu, perempuan itu langsung menangkap suasana yang tidak biasa. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu dingin, meski matahari terik. "Bagaimana kabar Muhtar?" tanya Bu Hovifah hati-hati. Rahmah menarik napas. "Demam. Tapi dokter bilang tidak ada infeksi." Bu Hovifah diam sejenak. Mungkin bukan soal badan, tapi beban yang tidak pernah dibagi. Muhtar keluar dari dalam, berdiri dengan wajah pucat dan tubuh lemah. "Kau kesini mau apa?" tanyanya tajam. "Aku cuma bawa minuman hangat," jawab Bu Hovifah pelan. Muhtar menatap tajam. "Tidak usah ikut campur urusan rumah ini. Kau perempuan tua gagal. Tidak punya hak bicara soal rumah tangga orang." Ucapan itu membuat Rahmah refleks menoleh. Ia ingin menahan, tapi Bu Hovifah hanya tersenyum pahit. Ia letakkan termos di atas meja, lalu pamit dengan kepala menunduk. Setelah pintu tertutup, Rahmah menatap suaminya. "Kau tidak harus berkata seperti itu. Dia hanya datang untuk menghasutmu." Rahmah tidak menjawab. Ia berjalan ke dapur. Muhtar duduk di kursi ruang tamu, memegangi kepalanya. Setiap kali pandangannya berbelok ke arah ruang musala, tubuhnya terasa panas. Ia ingin pindah tempat tidur ke kamar tamu, tapi tak ada tempat yang cukup. Malam nanti, ia tidak tahu akan tidur di mana. Malam datang. Rahmah menyiapkan air wudhu, lalu masuk ke ruang musala. Ia mengunci pintu dari dalam, pelan-pelan. Sajadah tua masih tergelar. Udara di dalam lebih dingin dari bagian rumah lainnya, tapi ia sudah terbiasa. Ia salat Isya, lalu duduk dalam diam cukup lama. Sesekali tangannya menyentuh kain sajadah itu. Di luar, Muhtar mendekati pintu musala. Ia mencoba memutar gagang, terkunci. Ia menggedor. "Rahmah, buka pintunya." Tidak ada jawaban. Muhtar mengetuk lebih keras. "Kau salat atau sembunyi? Buka." Dari dalam, Rahmah tetap duduk, tenang. Suara ketukan terdengar keras, tapi tidak membuatnya bergerak. Muhtar akhirnya mundur, kembali ke ruang depan. Ia tidur di sofa dengan tubuh yang menggigil. Udara seperti masuk dari semua arah. Keringat muncul di kening. Tapi tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak leluasa. Ia menarik selimut, tapi terasa seperti api yang merambat dari leher ke punggung. Ia membuka baju, tapi dinginnya justru menusuk tulang. Dalam benaknya, ia teringat pada malam-malam sebelumnya. Sajadah itu, langkah kaki, suara kain digeser. Semua itu tidak bisa dijelaskan. Tapi tak ada yang bisa dia tanyakan. Tidak ada yang bisa dia akui. Subuh datang. Pintu musala terbuka. Rahmah keluar pelan, membawa sajadah tua dalam pelukannya. Matanya sembab, tapi wajahnya tenang. Ia berjalan melewati suaminya yang masih tergolek setengah tidur. Tak ada sapa, tak ada tanya. Hanya diam yang makin berat. Muhtar membuka mata, menatap Rahmah yang menjauh. Bibirnya kering. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Rahmah masuk ke dapur, tak melihat ke belakang. Dalam dadanya, ada sesuatu yang tumbuh. Ia belum bisa menyebutnya apa. Tapi sajadah itu tak lagi terasa dingin. Ia mulai merasakan, kain itu menyimpan sesuatu. Dan mungkin, itu bukan sekadar kenangan dari ibunya. Tapi Rahmah belum siap menyimpulkan apa-apa. Ia hanya tahu satu hal. Setiap sujud yang ia lakukan, kini tak hanya membawa doa, tapi juga sesuatu yang terasa semakin berat untuk dibungkam. Rahmah kembali berdiri di ambang pintu musala, memandangi sajadah tua yang tergelar tanpa celah. Udara pagi masih basah, tapi dalam rumah itu, dingin terasa berbeda. Ia baru saja selesai salat subuh ketika Muhtar datang dari arah kamar dengan langkah berat. Wajahnya pucat, mata sembab. Tanpa bicara, ia duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap lantai. Rahmah melangkah pelan mendekatinya. "Kau mau kubuatkan air hangat?" Muhtar menggeleng. Tangannya gemetar. "Hari ini, Ustaz Homar akan datang ke sini." Rahmah diam. Muhtar menoleh cepat. Biar dia lihat ruang itu. Biar dia doakan.
Rahmah hanya mengangguk. Ia tahu ucapan itu bukan ajakan, tapi perintah. Tapi untuk pertama kalinya, perintah itu terdengar seperti permohonan yang dibungkus ketakutan. Menjelang siang, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Rahmah membuka pintu, dan berdirilah seorang lelaki muda dengan wajah tenang dan tas kecil di punggung. Ustaz Homar memberi salam, dan Muhtar menjawab dari dalam rumah dengan suara pelan. Setelah masuk, mereka duduk sebentar. Ustaz Homar melirik ke arah pintu musala yang tertutup. "Boleh saya lihat ruangan itu?" Muhtar berdiri, membuka pintu musala perlahan. Begitu langkah kaki Ustaz masuk ke dalam, ia terdiam beberapa detik. Ia menatap sajadah tua yang tergelar rapi. Udara di dalam ruangan terasa berbeda. Lebih lembab, lebih berat. Ustaz Homar menarik napas pelan. Tempat ini pernah menjadi saksi, dan belum dimaafkan. Muhtar memutar wajah. "Apa maksud Anda?" "Saya tidak tahu persis, tapi saya yakin ada sesuatu yang belum selesai di ruangan ini." Muhtar tertawa pendek. "Sumbang, sudah cukup. Saya undang Anda untuk mendoakan rumah ini, bukan menilai perabotannya." "Saya tidak menilai," jawab Ustaz tenang. "Saya hanya merasakan sesuatu yang tidak biasa." Muhtar mengibaskan tangan. "Terima kasih. Tapi saya kira tidak perlu dilanjutkan. Silakan pulang." Ustaz Homar tak membantah. Ia hanya menoleh sekali ke arah Rahmah sebelum meninggalkan rumah. Tatapannya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang terucap. Sore hari, Rahmah duduk di dapur tanpa suara. Muhtar berkali-kali keluar masuk, gelisah. Ia menatap pintu musala, lalu berbalik. Tangan kirinya terus mengusap pergelangan lengan yang terasa panas, seperti ada luka di bawah kulit. Menjelang malam, Muhtar berdiri di depan musala. Lampu di dalam mati. Ia mengetuk pintu, lalu membuka perlahan. Rahmah berdiri di dapur, memperhatikannya dalam diam. "Kau masih pakai ini?" tanya Muhtar sambil menunjuk sajadah tua itu. Rahmah menjawab pelan, "Hanya itu yang membuatku bisa salat dengan tenang." "Kau percaya benda ini lebih kuat dari Tuhan?" "Aku tidak percaya benda, tapi aku percaya doa bisa didengar. Dan di situ, aku bisa bicara tanpa takut." Muhtar mendengus. Ia masuk ke dalam, mengambil korek dari saku baju. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh amarah. Ia jongkok, mendekat ke sajadah, menyalakan api. Rahmah melangkah cepat ke pintu musala. "Jangan." Tapi saat korek menyala dan mendekati kain, tubuh Muhtar terpental ke belakang. Lampu ruang musala menyala sendiri, terang. Suara seperti hentakan terdengar pelan, dan kulit lengan Muhtar melepuh sebagian, merah seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit, tapi suaranya tidak lantang. Napasnya tersengal. Rahmah berdiri membeku di ambang pintu. Matanya terbuka lebar, tapi tak ada air mata. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya berat. Di satu sisi, ia ingin menolong. Di sisi lain, ia ingin tahu sampai di mana dosa bisa membakar manusia tanpa disentuh tangan lain. Muhtar merangkak keluar musala, memegangi lengannya. "Kau lihat sendiri kan? Benda ini berbahaya." Rahmah masih berdiri di tempatnya. "Itu bukan benda, itu saksi." "Apa maksudmu?" "Sajadah itu tidak pernah minta disembah. Tapi selama bertahun-tahun, semua diam di atasnya, termasuk luka-luka yang tak pernah kau lihat." Muhtar terdiam, terengah, masih di lantai. Rahmah menatap wajahnya, lalu perlahan menutup kembali pintu musala. Ia tak mengunci, tapi juga tidak memberi akses. Malam itu, Pak Dirman yang lewat depan rumah berhenti karena mendengar suara azan. Tapi bukan dari masjid. Sumbernya dari dalam rumah Rahmah dan Muhtar. Ia sempat menoleh ke jendela, dan melihat cahaya terang dari ventilasi musala. Padahal ia tahu, kabel listrik rumah itu rusak dan belum diperbaiki. Di dalam rumah, Rahmah duduk sendirian di ruang belakang. Muhtar tidur dalam posisi setengah duduk, wajahnya pucat, tangannya dibungkus kain basah. Ia tidak berkata apa-apa sejak kejadian di musala. Rahmah menatap dinding dapur yang lembab. Pikirannya kosong. Tapi di dadanya, ada pergolakan yang tak bisa ia atur.
Ia tahu, semuanya belum selesai. Tapi ia juga tak tahu harus mulai dari mana jika ingin menghentikan semua ini. Yang ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Dan langit sudah memberi tanda. Tapi apakah itu akhir? Atau justru peringatan terakhir? Rahmah belum tahu. Yang jelas, ia tidak lagi menangis. Muhtar belum juga bangun dari duduknya sejak malam sebelumnya. Tangannya masih dibalut kain lembab. Bekas luka di lengannya menghitam, membentuk pola tak beraturan. Rahmah menatapnya dari kejauhan tanpa berkata. Ia hanya berdiri sebentar di lorong, lalu berbalik menuju musala. Pintu itu ia buka perlahan, masuk, dan menutupnya rapat-rapat. Kali ini ia kunci dari dalam, lalu menyimpan kuncinya di dalam laci kecil di bawah rak buku. Ia duduk bersila, membuka mushaf kecil yang mulai pudar tulisannya. Bibirnya bergerak pelan membaca surat-surat pendek. Suaranya nyaris tak terdengar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak tahu harus mengadu ke siapa. Tapi di atas sajadah itulah, ia merasa lebih didengar. Dari luar, Muhtar menggedor pintu. Buka. Kau sembunyikan apa di dalam itu? Rahmah diam. Ia tidak menjawab. Bahkan untuk sekadar mendekat ke pintu pun tidak. Kau pikir bisa bersembunyi di balik sejadah itu terus? Teriak Muhtar lebih keras. Tak ada sahutan. Tak ada langkah. Hanya sunyi. Muhtar mundur, duduk kembali di kursi tua di ruang depan. Nafasnya kasar. Rasa panas di dadanya tak juga reda. Ia tahu, semakin ia memaksa, Rahmah semakin tidak bicara. Dan itu membuatnya makin kesal. Beberapa jam kemudian, pintu rumah diketuk dari luar. Suara salam terdengar pelan. Rahmah keluar dari musala, membuka pintu. Di depan berdiri Bu Hovifah dengan sebotol kecil air zam-zam dan bungkusan roti. Aku bawakan ini. Kau masih belum keluar rumah sejak malam itu, ucapnya pelan. Rahmah mempersilakan masuk. Mereka duduk di dapur. Rahmah menuangkan air ke 2 gelas. Bu Hovifah menatap wajahnya yang tampak lebih pucat. Muhtar bagaimana? Rahmah menjawab lirih. Masih marah. Masih sakit. Tapi bukan karena luka di tubuhnya. Bu Hovifah menaruh botol di meja. Kalau dia tak bisa disentuh dengan kebaikan, mungkin waktunya Tuhan yang bicara langsung. Rahmah menunduk. Tangannya menggenggam gelas, tapi tak diminum. Beberapa detik kemudian, ia bicara. Dia sudah lama menyakitiku. Sejak tahun pertama pernikahan. Kata-kata, tangan, semuanya. Tapi aku diam. Karena aku takut. Takut dianggap tak tahu syukur. Takut dianggap istri buruk. Suara Rahmah pecah perlahan. Ia tak menangis keras, tapi tubuhnya bergetar. Sajadah itu satu-satunya tempat yang tak menyalahkanku. Di situ aku bisa menangis tanpa dibentak. Aku bisa minta maaf, walau aku tak tahu salahku apa. Bu Hovifah terdiam. Ia menatap Rahmah lama. Kalau air doa tak bisa menyentuhnya, mungkin Tuhan sudah punya cara lain. Pintu kamar Muhtar terbuka. Langkah beratnya menuju ruang dapur terdengar jelas. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh amarah. Kalian sedang apa di sini? Bergosip? Menyebar aib? Rahmah berdiri. Kami hanya bicara. Muhtar menunjuk Bu Hovifah. Keluar dari rumah ini. Sekarang. Bu Hovifah berdiri tenang. Ia tidak menjawab, hanya melangkah keluar sambil menatap Rahmah dengan mata yang dalam. Seolah berkata, kau tidak sendiri. Setelah pintu depan tertutup, Muhtar mendekati Rahmah. Kau bilang apa ke dia? Rahmah menjawab tanpa ragu. Yang sejujurnya. Kau mau aib rumah tangga diumbar? Rahmah menatapnya. Yang selama ini kau sembunyikan bukan aib, tapi kejahatan. Kau mau keluar dari rumah ini? Rahmah menggeleng. Rumah ini bukan tempatku. Hanya sajadah itu yang menerimaku. Muhtar memukul meja. Keluar. Sekarang juga. Rahmah tidak bergerak. Ia melangkah kembali ke musala, membuka pintu, lalu menutup dan menguncinya dari dalam. Muhtar hanya berdiri di depan pintu, mendengus, tapi tak lagi bisa memaksa. Malam datang. Suasana rumah mencekam. Lampu ruangan redup.
Angin seperti tertahan di sela-sela genting. Saat jarum jam melewati angka 3, suara azan terdengar. Bukan dari masjid, dan bukan dari luar. Sumbernya dari dalam rumah. Tapi kali ini, terdengar 3 kali. Dengan jeda, seperti memanggil. Suaranya pelan tapi jelas. Panjang. Dan tidak asing. Pak Dirman yang lewat untuk pergi ke pasar berhenti di depan rumah. Ia menatap jendela yang berkabut. Tak ada bayangan, tapi suara itu terasa terlalu dekat. Di dalam musala, Rahmah duduk bersimpuh. Tangannya menggenggam kuat ujung sajadah. Air matanya jatuh pelan. Ia tidak takut, tapi dadanya penuh sesak. Ia tahu semua ini akan mengarah pada satu titik. Tapi ia belum tahu harus menerima atau menolak. Di luar musala, Muhtar terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar. Suara azan seperti menekan dadanya. Napasnya pendek, tapi ia tidak beranjak. Ia hanya duduk, menunduk, dan tak berkata apa-apa. Dan rumah itu pun tetap sunyi, meski suara terus terdengar dari dalamnya. Rasa itu belum selesai, dan malam itu belum berakhir. Suara azan itu masih terasa membekas di telinga Rahmah meski fajar mulai merayap di celah ventilasi. Ia belum bergeser dari posisi duduknya sejak semalam. Tangannya kaku, lututnya dingin, tapi ia tak merasa perlu beranjak. Sajadah tua itu kini terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang ditinggalkan di atasnya. Bukan barang, bukan bekas, tapi sesuatu yang tak terlihat. Suara langkah di luar musala tak terdengar. Tak ada gedoran. Tak ada bentakan. Tak ada napas berat seperti biasanya. Rumah itu terlalu tenang. Rahmah berdiri pelan, membuka kunci pintu musala dan melangkah keluar. Ia menatap ruang depan yang kosong. Kursi panjang tempat Muhtar biasa duduk masih berantakan, tapi tak ada siapapun di sana. Rahmah melangkah ke kamar. Kosong. Kamar mandi pun sepi. Udara di rumah seperti berhenti bergerak. Ia kembali ke musala, membuka pintu sepenuhnya. Pandangannya langsung jatuh ke sudut ruang. Muhtar bersujud, tubuhnya tak bergerak. Rahmah mendekat perlahan. Wajah Muhtar menghadap sajadah. Tapi bagian kiri wajahnya hangus. Kulitnya menghitam, rambutnya gosong sebagian. Sajadah tua itu hangus di tengah, sobek di beberapa bagian. Namun lantai kayu di bawahnya utuh, bahkan tak ada tanda terbakar sedikit pun. Udara di ruangan itu dingin, tapi bau tanah dan darah terasa mengisi seluruh rongga napas. Rahmah berdiri beberapa saat. Ia tidak menjerit. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap tubuh suaminya yang membatu dalam sujud yang tak selesai. Suara ketukan di pintu depan membuatnya bergerak. Ia berjalan pelan dan membuka pintu. Pak Dirman berdiri dengan wajah cemas. "Saya tadi lewat, rumah ini tidak seperti biasa. Boleh saya masuk?" Rahmah menatapnya, lalu mengangguk. Pak Dirman masuk, mengikuti Rahmah menuju musala. Begitu sampai di ambang pintu, tubuhnya terhenti. Matanya membelalak melihat posisi Muhtar yang sujud tak bergerak. Ia melangkah mendekat, tapi menutup hidungnya karena bau yang menyengat. Astagfirullah. Rahmah berdiri di belakangnya. "Tolong panggil Pak Yusuf. Minta bantuannya." Tak lama, Pak Yusuf datang bersama 2 warga lainnya. Mereka mengangkat tubuh Muhtar dari sajadah yang gosong. Saat dibalik, terlihat jelas luka bakar yang tak wajar di bagian dada dan punggung. Tak ada api, tak ada benda panas, tapi kulit itu seperti disetrum dari dalam. Ustaz Homar tiba tak lama setelahnya. Ia membawa peralatan untuk pemulasaran jenazah. Tapi ketika melihat tubuh Muhtar dan kondisi musala, ia langsung menurunkan tasnya tanpa membuka. "Saya tidak bisa menyentuhnya." Pak Yusuf menoleh, bingung. "Kenapa, Ustaz?" Ustaz Homar memandangi tubuh Muhtar lama. Beberapa dosa tak bisa dimandikan. Tak semua jenazah bisa dibersihkan dengan air. Kadang, kita hanya bisa mengubur dan mendoakan dari jauh. Tak ada yang menyanggah. Suasana menjadi sangat hening. Beberapa warga berdiri di luar, tak berani masuk. Hanya Pak Dirman dan Pak Yusuf yang akhirnya membantu mengangkat jenazah ke dalam keranda. Rahmah duduk di pojok ruangan. Ia memandangi sajadah tua yang kini tak utuh lagi. Hanya bagian pinggir yang masih bisa dikenali.
Ia menarik napas pelan. Suaranya keluar lirih, seakan hanya untuk dirinya sendiri. Dia akhirnya sujud. Tapi bukan karena Tuhan, melainkan karena tak kuat menahan nyala dari dosa sendiri. Pak Yusuf menoleh. Apa kau ingin ikut ke pemakaman? Rahmah menggeleng. Biar dia pergi sendiri. Jenazah dibawa keluar. Warga yang tadi hanya berbisik kini terdiam melihat keranda lewat. Tak ada iring-iringan panjang. Tak ada suara tahlil. Hanya langkah berat dan wajah-wajah bingung yang menyaksikan peristiwa itu. Rahmah menutup pintu rumah perlahan. Ia berdiri lama di depan musala. Bau gosong masih melekat. Tapi ia tak merasa takut. Ia hanya duduk, kembali di lantai, menatap ruang yang kini seperti menyisakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia tak menyentuh sajadah itu lagi. Hanya menatap. Tak tahu apa yang harus ia lakukan. Dalam dirinya, ada sesuatu yang terangkat, tapi belum sepenuhnya hilang. Ia tak tahu apakah ini akhir dari penderitaannya, atau awal dari hal lain yang lebih sunyi. Langit di luar mulai mendung. Tapi Rahmah tak beranjak dari tempatnya. Rumah itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang ia kenal. Sunyi ini terasa asing. Terlalu kosong. Terlalu pelan. Dan Rahmah belum tahu, apakah ia benar-benar sudah bebas, atau justru sedang memulai hidup yang lain, dan dalam diam yang lebih dalam dari sebelumnya. Rahmah masih duduk di pojok ruang musala yang kini kosong dan beraroma tanah. Sajadah tua itu sudah dibungkus kain putih dan diletakkan di sudut, tak lagi disentuh. Ujung-ujungnya sudah hangus, bagian tengahnya robek. Tapi Rahmah tidak membuangnya. Ia hanya memandangi benda itu dalam diam, seolah memandangi sesuatu yang pernah ia andalkan, lalu perlahan melepaskannya. Pak Yusuf datang membawa air minum dan membungkuk pelan di depan pintu. Rahmah, rumah ini bisa dikunci sementara. Kau bisa tinggal di rumah Bu Hovifah dulu, kalau mau. Rahmah mengangguk. Ia berdiri pelan, mengambil mukena, dompet kecil, dan satu tas berisi pakaian secukupnya. Ia menatap ruangan itu untuk terakhir kalinya, lalu menoleh pada Pak Yusuf. Tolong jaga rumah ini, tapi jangan biarkan siapapun masuk ke musala, ucapnya tanpa ragu. Pak Yusuf tak menjawab. Ia hanya menerima kunci dari tangan Rahmah, lalu berjalan bersamanya sampai ke ujung gang. Rahmah tidak menoleh ke belakang. Malam itu, gang kecil itu kembali sunyi. Lampu jalan berkedip di beberapa sudut, dan suara serangga mulai ramai. Sekitar pukul 2 dini hari, suara azan terdengar lagi. Tapi kali ini, tidak seperti biasanya. Ada jeda panjang di antara kalimatnya, dan suaranya lebih berat. Seperti keluar dari dada seseorang yang sedang menahan tangis. Beberapa warga yang masih terjaga hanya saling pandang. Mereka tidak berani bicara. Mbak Rusmi dari dalam warung kecilnya, hanya memandangi arah rumah Rahmah yang kini gelap. Tapi dari sela ventilasi musala, terlihat cahaya samar. Bukan terang, tapi seperti nyala pelan dari lilin kecil. Tak berkedip, tak berubah warna. Esok paginya, Pak Dirman lewat sambil membawa gerobak kayu. Ia menoleh sebentar ke arah rumah itu, lalu mempercepat langkahnya. 3 hari kemudian, sebuah mobil dari kota berhenti di depan gang. 3 orang turun, seorang perempuan muda dan 2 pria berjas. Mereka bertanya pada warga tentang rumah Muhtar. Seorang anak kecil menunjuk rumah itu, dan mereka langsung menuju ke sana. Pak Yusuf yang melihat dari kejauhan menghampiri mereka. Bisa saya bantu? Perempuan itu memperkenalkan diri. Saya adik Muhtar. Kami datang untuk mengurus rumah ini. Pak Yusuf mengangguk. Rumah ini tidak ditinggali. Tapi musalanya tidak bisa dibuka. Salah satu pria berjalan cepat ke pintu musala dan mencoba gagangnya. Terkunci rapat. Ia mengambil linggis dari mobil dan mencoba mencongkel pintu. Tak bergerak. Ia mencoba lebih keras, bahkan memukul beberapa kali dengan palu. Pintu tetap utuh, tak retak sedikit pun. Perempuan itu mulai gelisah. Kalau dibakar saja, bagaimana? Biar terbuka. Pak Yusuf menggeleng. Sudah dicoba, tapi pintunya tidak terbakar. Kayunya tidak bisa dilukai. Mereka saling pandang, lalu memutuskan menunggu malam, mencoba dengan cara lain. Malam pun datang. Mereka membawa kain basah,
korek api, dan minyak. Semua ditumpahkan ke pintu musala. Mereka nyalakan api di ujung. Menit pertama, api menyala. Tapi hanya di permukaan. 5 menit kemudian, api padam sendiri. Kayu pintu bahkan tak gosong sedikit pun. Warga yang mengintip dari kejauhan mulai berbisik. "Sudah, jangan dilawan," ucap salah satu dari mereka. "Itu bukan tempat biasa." Perempuan itu menangis kesal. "Ini rumah keluarga saya. Kenapa jadi seperti ini?" Pak Yusuf hanya berdiri di ujung lorong, tak menjawab. Ia hanya menatap rumah itu yang makin hari makin dingin. Bukan dingin karena cuaca, tapi karena tak ada lagi yang menyambut, tak ada suara yang menjawab salam, dan tak ada yang membuka pintu untuk siapapun. Beberapa hari berlalu. Mereka dari kota kembali pulang. Tak membawa apapun selain kecewa. Rumah itu dibiarkan begitu saja. Tirai diturunkan. Lampu dipadamkan. Kunci disimpan oleh Pak Yusuf. Seperti janji yang ia pegang. Rahmah tinggal sementara di rumah kecil dekat pasar. Ia membantu di dapur warung, menyapu, dan sesekali menemani Bu Hovifah salat. Ia tak banyak bicara, tak pernah menceritakan apa yang terjadi. Suatu sore, Bu Hovifah duduk di samping Rahmah di teras. "Kalau nanti rumah itu diambil orang, kau mau kembali ke sana?" Rahmah menunduk. "Bukan rumah itu yang kuminta. Aku cuma ingin keluar dari tempat yang menyakitiku." "Kau sudah keluar, tapi wajahmu masih menyimpan sesuatu." Rahmah menarik napas. "Mungkin karena aku belum tahu, apakah semua ini selesai karena Tuhan adil, atau karena Tuhan sedang mengujiku dengan cara lain." Bu Hovifah menatap langit. Kalau semua doa sudah didengar, kadang jawabannya tidak langsung terasa. Rahmah tak menjawab. Ia menatap ke depan, ke arah jalan kecil yang sepi. Suara pasar mulai mereda. Lampu-lampu mulai dinyalakan. Tapi di dalam dirinya, masih ada bagian yang gelap dan belum tersentuh cahaya. Dan di gang seberang, rumah itu berdiri diam. Tak bersuara. Tak membuka pintu. Tak menjawab sapaan. Seperti rumah yang pernah mengenal doa, tapi kini hanya menyimpan jejak-jejak yang tak ingin disentuh siapapun. Langit sore itu muram, seperti membawa beban yang sama dengan langkah Rahmah di lantai ruang majelis. Sudah 5 bulan sejak ia meninggalkan rumah yang tak lagi mengucap salam. Kini ia tinggal di rumah kecil, dekat pesantren wanita yang setiap harinya dipenuhi suara anak-anak mengaji dan bacaan solat dari musala sebelah. Hidupnya tenang, sederhana, tanpa gangguan. Ia mengajar mengaji setiap pagi, membantu dapur santri jika ada waktu, dan tak pernah menyebut satupun nama dari masa lalunya. "Ustazah," seorang santri perempuan kecil menarik ujung bajunya siang itu, "kenapa Ustazah selalu pakai sajadah baru tapi tak pernah bawa dari rumah?" Rahmah hanya tersenyum, mengelus kepala anak itu. Karena tak semua yang dibawa dari rumah pantas untuk dibentangkan lagi. Ia tak menjelaskan lebih jauh. Anak itu hanya mengangguk, lalu pergi memeluk Al-Quran kecilnya. Menjelang maghrib, suara pintu diketuk pelan. Rahmah membuka dan mendapati Ustaz Homar berdiri dengan pakaian rapi dan wajah yang terlihat berat. Mereka duduk di serambi. Angin sore membawa aroma tanah lembab. "Saya baru pulang dari kampung," kata Ustaz Homar sambil menatap ujung sandal. "Rumah itu akan dibongkar. Sudah dijual ke orang luar. Tapi tukang-tukang tak ada yang mau sentuh ruang musala." Rahmah diam. Mereka bilang ada sajadah tua, tergeletak di tengah ruangan. Tak terbakar sepenuhnya, seperti dulu. Tapi juga tidak rusak. Saat didekati, semua merasa punggungnya berat. Ada yang muntah. Ada yang tangannya gemetar. Satu tukang bahkan pingsan sebelum sempat menaruh palu di lantai. Rahmah menarik napas. Sajadah itu masih di sana. Masih. Tak ada yang berani memindahkan. Bahkan membuka pintu pun enggan. Rahmah menunduk. Biarkan saja. Mungkin memang tidak ingin dipindah. Ustaz Homar menatapnya. Kalau Rahmah izinkan, saya bisa bacakan doa dari luar. Tapi saya tak akan masuk. Rahmah mengangguk. Doakan dari jauh saja. Karena yang tersisa di sana, bukan tempat, tapi peringatan. Ustaz Homar tidak bertanya lagi. Beberapa hari kemudian,
Di masjid tempat Rahmah biasa mengajar, seorang santri bertanya, "Kenapa dulu ustazah pindah rumah? Apa karena rumahnya angker?" Pertanyaan itu tidak diiringi tawa, hanya rasa ingin tahu. Rahmah menoleh, menatap mata anak itu yang jernih dan polos. "Kalau sujudmu cuma untuk dilihat orang," ucapnya pelan, "kadang Tuhan tak perlu menegurmu. Dia cukup membuatmu tak bisa bangun lagi." Anak-anak tak menjawab, mereka hanya mendengarkan, lalu melanjutkan hafalan. Tapi kalimat itu menetap lama di dinding ruangan, seperti gema yang tidak langsung hilang. Kabar soal rumah itu cepat menyebar. Rumah itu dijual murah oleh keluarga Muhtar, tapi pembeli pertamanya pindah hanya semalam. Katanya ada suara orang menangis dari dalam musala. Pembeli kedua lebih nekat, menyewa orang pintar untuk membersihkan rumah itu. Tapi saat tengah malam, orang pintar itu keluar dalam keadaan ketakutan, berkata bahwa tempat itu tidak mau dibersihkan. Satu persatu orang menyerah. Akhirnya rumah itu dibiarkan kosong. Pintu depan dikunci, jendela dipaku. Tapi dari ventilasi musala, warga masih melihat cahaya samar sesekali. Seperti pelita kecil yang tidak pernah padam. Malam terakhir sebelum kisah itu tak lagi dibicarakan di warung-warung, Pak Yusuf lewat gang itu sepulang dari masjid. Ia menoleh ke arah rumah Rahmah yang kini ditinggalkan. Tak ada suara, tak ada langkah. Tapi ketika ia melangkah lebih dekat, ia sempat melihat celah tirai yang bergeser. Dan dari ventilasi musala, ia melihat satu sajadah tua yang perlahan melipat sendiri. Ujungnya menekuk, lalu tengahnya mengerut, hingga membentuk lipatan rapi seperti habis digunakan. Tak ada tangan, tak ada angin. Tapi gerakannya jelas. Lalu diam. Tak bergerak lagi. Pak Yusuf berdiri cukup lama, lalu berbalik. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap jalan kosong, dan melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Rahmah tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia juga tidak pernah mengulang ceritanya, bahkan pada Bu Hovifah. Ia hidup tenang, tapi tidak kosong. Dalam dirinya, tidak ada lagi rasa yang menuntut penjelasan. Tidak ada lagi tanya kenapa semua terjadi. Yang ada hanya satu kesadaran, bahwa sujud bukan tentang tempat, bukan tentang siapa yang melihat, tapi tentang apa yang tertinggal setelah kau berdiri kembali. Dan di rumah itu, tidak ada satupun yang berdiri kembali. Rumah itu tidak lagi menyambut siapapun, tidak menjawab salam, tidak membuka pintu. Hanya satu sajadah yang masih menyimpan bentuk tubuh terakhir yang sujud di atasnya. Dan sajadah itu, tak lagi disujudkan oleh siapapun. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kisah ini tak sekadar jadi tontonan, tapi jadi renungan, bahwa tak semua luka harus dibalas dengan amarah. Kadang, diam dan doa jauh lebih menegur daripada teriakan. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak lewat like, komentar, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Karena bisa jadi, kisah ini adalah jawaban untuk seseorang yang sedang diam-diam berjuang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.